Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak tetap semangat ya di pagi hari ini. Dan jangan lupa menjaga kesehatannya. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ayo sama-sama kita buka pelajaran kita hari ini dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita belajar matematika. Materinya tentang pecahan. Kalau kemarin kan kita membahas tentang membandingkan pecahan ya. Nah, sekarang di sini ada berbagai bentuk pecahan. Apa aja nih? Ayo nanti kita bahas ya di dalamnya. Nah, sebelum masuk materi, ayo siapkan alat tulisnya. Karena nanti akan ada soal biar kalian langsung mengerjakan. Oke, bisa kita mulai ya. Baik anak-anak, kita masuk ke dalam materinya. Berbagai bentuk pecahan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di sini sebetulnya ada 4. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu pecahan biasa. Perhatikan, ayo. Bentuk pecahan yang telah kamu pelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Tuh, yang kemarin kamu pelajari itu adalah pecahan biasa. Nah, ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa sih maksudnya? Lihat di sini. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Coba pembilang yang mana sih? Ya, pembilang yang atas ya. Dan yang penyebutnya yang di bawah. Contoh 2/6. Pembilang yang mana? Pembilangnya 2. Penyebutnya 6. Nah, 2/6 ini disebut pecahan murni. Kenapa? Karena 2-nya di sini lebih kecil dari penyebutnya. Disebut pecahan murni. Paham ya? Oke, kita lanjut. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ayo, pembilang yang mana tadi? Yang di atas. Kalau penyebut yang di bawah. Nah, pembilangnya ini coba contoh lihat. 5/3. Pembilangnya berapa? 5. Penyebutnya 3. Nah, karena pembilang di sini lebih besar daripada penyebut, disebut pecahan tidak murni. Paham sampai di sini? Oke. Kita lanjut lagi ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Perhatikan, jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk dapat mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan biasa dengan penyebutnya. Coba perhatikan contoh. Bagilah pembilang pecahan biasa dengan penyebutnya. Nih, contohnya, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3.
Pembilangnya 7, penyebutnya 3. Penyelesaiannya gimana? Perhatikan di sini. 7/3 sama artinya dengan 7 dibagi 3. Bisa nggak 7 dibagi 3? Bisa ya. Berarti yang mendekati 7 berapa? 6. Berarti 3 dikali berapa bisa menghasilkan 6? 3 dikali 2. Berarti kan kalau 6 masih sisa 1 ya. Berarti 7 dibagi 3 sama dengan 2, sisanya 1. Jadi 7/3 sama dengan 1/3. Paham? Ulangi ya. 7/3 sama artinya dengan 7 dibagi 3 sama dengan 2. Kenapa 2 sih? Karena 3 dikali 2 sama dengan 6, mendekati 7. Tapi 6 kan nggak sampai 7, sisa 1. Berarti gimana? Jadi 7 dibagi 3 sama dengan 1/3. Nah, ini adalah pecahan campuran. Sampai sini paham ya? Nah, nanti ada juga nih, pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. Ya, nanti banyak perubahan-perubahan pecahannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke anak-anak, kita masuk ke pecahan desimal. Apa sih itu pecahan desimal? Perhatikan di sini ya. Desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Bisa per 1.000.000, itu kan, per 10 juta, dan seterusnya. Tapi biasanya sampai per 1000. Nah, di buku kalian di situ ada cara lain. Nah, di sini Bapak berikan cara yang lebih mudah biar kalian memahaminya lebih mudah. Di sini coba ada keterangan. Bapak berikan keterangan. Jika terdapat satu angka di belakang koma. Jadi ada koma. Nah, di belakang koma ada berapa angka nih? Kalau ada 1, maka penyebutnya adalah 10. Oke. Yang kedua, jika terdapat 2 angka, contohnya misalkan koma 25 misalkan, 0,25. Nah, 25 ini kan 2 angka ya. Maka penyebutnya adalah 100. Ada lagi yang ketiga. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Oke, sampai sini mungkin belum paham. Nanti kita masuk ke yang selanjutnya. Baik anak-anak, di sini ada contoh. Nah, contoh yang di buku di situ menggunakan tabel. Sama saja, ya. Di buku menggunakan tabel. Yang contoh 1 0,3. Tabelnya di situ ada 10 kotak. Dan yang terakhir 3, ya. Jadi sama saja. Nah, tapi di sini lebih mudah untuk menentukan angka yang ada di belakang komanya. Coba perhatikan ya. Yuk, contoh 0,3. Perhatikan yang Bapak berikan panah ini. 3 ini hanya terdapat 1 angka di belakang koma. Ya. 3. 1 angka di belakang koma. Penyelesaiannya. Tadi ingat ya, jika terdapat 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Berarti hasil dari 0,3 sama dengan 3/10. Kenapa 10? Karena tadi terdapat 1 angka di belakang
koma. Jadi 3/10. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Nomor 2. 0,25. Perhatikan, ada tanda panahnya nih. Di belakang koma itu ada 2 angka. 2 sama 5, ya. Ada 2 angka. Terdapat 2 angka di belakang koma. Penyelesaiannya. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Ya, penyebutnya 100. Jadi, hasil dari 0,25 sama dengan 25/100. Paham ya? Begitu pula 1000. Misalkan 0,125. Berarti 125/1000 dan seterusnya. Paham sampai di sini? Berarti kamu harus teliti. Kamu harus lihat ada berapa angka sih di belakang koma itu. Kalau 1 angka berarti pernya 10 ya. Penyebutnya 10. Kalau 2 penyebutnya 100. Kalau 3 penyebutnya 1000. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke persen. Apa sih itu persen? Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Berarti kalau misalkan persen, berarti penyebutnya 100 ya. Dia sudah mutlak berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti itu. Perhatikan ya lambangnya ya. Jadi kalau misalkan kamu melihat, oh ada lambang seperti ini, oh ini adalah lambang persen. Contohnya, 8% artinya 8/100. Tadi tuh dibilang pecahan berpenyebut 100. Berarti ketika ada lambang itu, lambang persen, 8% artinya berarti 8/100. 9% 9/100. 10% 10/100. Seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, ini cara bacanya. Bilangan 8% dibaca 8%. Jadi jangan sampai salah ya. Baik. Selanjutnya, 25% artinya 25/100 atau 1/4. Ini disederhanakannya lagi. Nah, bilangan 25% dibaca 25%. Oke, sampai sini paham? Nah, semoga paham ya. Oke, kita lanjut. Baik anak-anak, kita masuk ke soal latihan. Silakan buka buku paket kalian halaman 13. Bapak hanya memberikan soal nomor 1 dan nomor 2, dan itu juga poin A sampai poin E, tidak semua. Coba perhatikan ya. Ini masing-masing Bapak berikan contoh 1 biar kalian bisa lebih paham. Nomor 1, 5/2 sama dengan 21/2. Dapat dari mana nih? Ayo, ada yang tahu nggak tadi penjelasan pecahan campuran? Ya, ini maksudnya tuliskan bentuk pecahan campuran. Ya, maksudnya dari pecahan biasa dirubah ke pecahan campuran. 5/2 itu pecahan biasa ya. Nah, dirubah ke pecahan campuran. Seperti apa tadi? Dibagi. Ingat, 5 dibagi 2. Berapa? 5 dibagi 2? Ayo, bisa nggak? Nggak bisa ya. Kita cari yang mendekati 5. Berapa? 4. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sisanya berapa? Sisanya 1. Oke? Berarti 5 dibagi 2 sama dengan 2
sisanya 1. Jadi hasilnya 2. 1 per 2. Oke? Paham sampai di sini? Paham ya untuk bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. Nah, sekarang nomor 2. Bapak juga hanya memberikan sampai poin E saja. Yang A, perhatikan. Nah, ini tidak ada tadi di contoh. Ini pecahan biasa. Pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. 1/4/5 ini adalah pecahan campuran, dirubah ke pecahan biasa. Ini hasilnya 9/5 ini adalah pecahan biasa. Nah, gimana sih cara penyelesaiannya? Perhatikan di sini. Pecahan campuran 1/4/5. Nah, kamu kalikan dulu nih. 1 turunin ke bawah. 1 dikali 5 ditambah 4. 1 dikali 5 ditambah 4. Nah, kamu pindahin ke samping. Kamu pindahin ke atas tuh. Di sampingnya ada buka kurung 1. Tadi 1 campurannya dikali 5 yang penyebutnya, tutup kurung, ditambah 4 pembilangnya. Berapa tuh hasilnya? 1 dikali 5, 5 ditambah 4, 9. 9 ketemu. Nah, penyebutnya tinggal mindahin aja. Berarti 9/5. Paham sampai sini? Mudah ya? Oke, silahkan kamu kerjakan sisanya. Nah, nanti ini untuk soal latihan saja, tidak perlu dikumpulkan. Nah, nanti yang dikumpulkan itu ada soal portofolio dari Bapak yang nanti akan kamu kumpulkan setiap selesai pembelajaran atau setiap hari Jumat. Oke anak-anak, sampai sini paham ya pelajaran matematika tentang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Baiklah, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.